Halo semuanya, sesuai dengan janji aku yang waktu itu aku pernah polling di Instagram, itu aku mau bahas mengenai kenapa sih seseorang itu bisa terkena gangguan jiwa. Sebelumnya, oh ya aku lupa, kembali lagi sama aku Diva. Buat yang belum pernah nonton video aku sebelumnya, mungkin ini baru yang pertama kali. Jadi aku itu seorang dokter muda yang suka banget bahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan kejiwaan. So, ini dia topik kita kali ini. Kenapa sih orang bisa terkena gangguan jiwa? Ya, sehat itu, definisi sehat itu tidak hanya secara jasmani, tapi juga secara jiwa dan raga. Sehingga ketika seseorang itu ternyata kondisi fisiknya mungkin baik-baik saja, tapi ternyata kondisi jiwanya bermasalah, itu tidak bisa kita katakan sehat. Melainkan dibilang sakit juga tidak, karena nggak ada ya istilahnya sakit jiwa, yang ada itu gangguan jiwa. Nah, kenapa ya kok orang-orang bisa ngalamin yang namanya gangguan jiwa itu? Itu penyebabnya ada banyak banget. Karena sampai sekarang jujur, ilmu kedokteran jiwa ini sendiri masih terus dikembangkan. Karena sampai sekarang itu masih banyak hal-hal yang harus diteliti lebih lanjut, hal-hal yang harus dipelajari lebih lanjut. Bukan berarti ilmu kedokteran jiwa ini tidak pasti, tapi pasti dan memang nyata adanya. Namun karena masih banyaknya orang yang belum menyadari dengan kesehatan jiwa ini sendiri, karena orang berpikiran yang namanya sakit itu hanya di badan aja. Nah, makanya masih kurang terbahas gitu. Oke, mungkin langsung aja. Beberapa penyebab yang mungkin bisa menjadi faktor pencetus atau pentrigger seseorang terkena gangguan jiwa itu, yang pertama, memang punya penyakit fisik sebelumnya. Jadi ternyata pada orang tersebut memang sudah punya penyakit pada fisik tubuhnya, terutama apabila itu berhubungannya dengan otak. Karena dari gangguan jiwa ini sendiri itu kalau ditanya di mana ya permasalahannya, itu di otak. Ada 3 domain, bisa terjadi gangguan perilaku, bisa terjadi gangguan kognitif atau kecerdasan, yang terakhir bisa terjadi gangguan mood atau perasaan, dan semuanya itu diatur oleh otak kita. Nah, jadi ketika memang pada dasarnya orang tersebut memiliki gangguan medis, penyakit medis, itu bisa saja berhubungan dengan kejadian terjadinya gangguan jiwa pada orang tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi dikarenakan penyalahgunaan dari zat-zat tertentu yang lagi-lagi mempengaruhi cara kerja otak kita. Contohnya orang-orang yang mengkonsumsi narkoba, alkohol, atau zat-zat adiktif lainnya, termasuk juga misalnya rokok. Di sini itu memiliki peran loh kalau pada seseorang tersebut ia terkena gangguan jiwa. Bisa saja hal itu menjadi faktor penyebabnya. Namun untuk gangguan jiwa ini sendiri itu penyebabnya multifaktorial biasanya. Jarang seseorang itu yang penyebabnya hanya satu aja, pasti complicated problemnya gitu. Terus yang ketiga, ini diyakini mempengaruhi, namun bukan berarti suatu hal yang pasti. Itu contohnya ada genetik atau keturunan. Memang banyak orang yang bilang, oh kalau orang tuanya atau keluarganya ada yang kena gangguan jiwa, itu anaknya bisa tuh berpotensi kena gangguan jiwa. Secara penelitian memang banyak ditemukan kasus seperti ini, terutama misalnya ibu kandung dan anak gitu kan, yang hubungannya sangat dekat. Namun bukan berarti setiap anak yang mempunyai orang tua yang terkena gangguan jiwa itu akan pasti terkena gangguan jiwa juga, tidak. Semuanya tergantung dari bagaimana mekanisme pertahanan diri anak tersebut. Dan yang gak kalah pentingnya itu adalah faktor lingkungan sekitar. Lingkungan apapun, keluarga, pertemanan, pekerjaan, sekolah, dan segala macamnya itu juga berperan penting dalam terjadinya suatu gangguan jiwa pada seseorang. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, keluarga contohnya. Yang paling dekat, orang tua dulu. Bagaimana sikap orang tua terhadap anak tersebut, bagaimana pola asuh dan cara didiknya, bagaimana sifat orang tuanya, apa orang tuanya pemarah, penyayang, yang suka memanjakan anak, terus orang tua yang mudah tersinggung, termasuk orang tua yang mungkin bercerai atau ada yang sudah meninggal lebih dulu. Itu hal tersebut bisa saja menjadi pencetus dari terjadinya gangguan jiwa pada seseorang, namun ini tidak mutlak. Lalu kondisi saudaranya, bagaimana kehidupan dia di dalam
bersaudara sesama saudara kandungnya, atau kalau seandainya di dalam rumah tersebut tinggal bersama keluarga lainnya juga bagaimana hubungannya, apakah ia cenderung dikucilkan atau misalnya dia suka dikasari atau keinginannya jarang dipenuhi atau bahkan sebaliknya terlalu dimanja, terlalu dipenuhi sehingga tidak terbiasa menjadi seorang anak yang mandiri misalnya. Itu dari lingkungan keluarga, dan itu memang harus digali satu persatu bagaimana hubungannya sama anggota keluarga yang serumah. Oh begini begini begini, itu harus digali sedetail mungkin. Makanya kalau bahas tentang jiwa itu nggak bisa sebentar guys, karena sangat panjang bahasannya. Oke. Terus lingkungan yang berikutnya, lingkungan pertemanan gitu kan. Pertemanan kalau anak-anak di sekolah, kalau mahasiswa di kuliah gitu kan, gimana hubungan dia sama teman-temannya, dia punya teman apa enggak, atau sendiri-sendiri aja, dia biasanya cerita enggak ke temannya, atau bahkan dia lebih terbuka sama temannya dibandingkan keluarganya sendiri, atau misalnya dia dikucilkan di antara teman-temannya. Itu benar-benar digali sedemikian rupa gitu. Kalau punya teman dekat berapa orang, siapa aja tuh, kok bisa mereka dulunya dekat, karena kadang ada orang yang dekat itu karena perasaan senasib atau karena perasaan saling melengkapi, kita nggak tahu. Beda-beda kan bagaimana cara kita memilah-milah siapa yang mau kita jadiin teman, siapa yang jadi teman biasa aja, atau siapa yang bakal jadi teman dekat gitu. Nah, hal ini tuh sangat mempengaruhi terhadap kondisi kejiwaan seseorang. Pertemanan oke, udah. Lingkungan sekitar, masyarakat, gimana tetangga-tetangganya, apakah dia termasuk seseorang yang berada di dalam keluarga yang hidupnya itu rukun bertetangga, karena kadang ada juga yang orang yang apatis kan sama tetangganya. Terus lingkungan pekerjaan itu juga mempengaruhi, apakah dia merasa bersaing di tempat kerjanya, atau perilaku bosnya yang mungkin kurang tidak adil, atau misalnya dia merasa tertekan dengan pekerjaan tersebut. Nah, hal itu bisa aja menjadi hal yang mempengaruhi seseorang. Oh iya, satu lagi yang nggak terlupakan juga, kalau seandainya orang tersebut sudah berkeluarga, itu lingkungan rumah tangga, lingkungan pernikahan itu juga bisa mempengaruhi. Gimana proses dia nikah dulunya, apakah dijodohin atau dari pacaran, atau nggak sengaja misalnya, itu juga memberikan pengaruh terhadap kondisi kejiwaan seseorang. Jadi memang harus detail itu ketika kita mewawancarai pasien dengan gangguan jiwa. Terus kalau di dalam keluarga tadi, itu yang harus kita pikirkan juga mulai dari kehidupan anak tersebut, dari masa kecilnya sampai dia dewasa atau sampai saat ini. Mulai dari kelahirannya dulu bagaimana, normal atau tidak, karena itu bisa mempengaruhi loh. Kita nggak tahu ketika lahir normal, mungkin kepala anaknya kegencet misalnya, jadi ada trauma di kepalanya, kita nggak tahu. Akhirnya bisa memberikan pengaruh bagi otak, lalu kondisi jiwanya. Kemudian udah lahir, riwayat menyusui dengan ibunya bagaimana, ada atau tidak, karena itu membentuk ikatan antara ibu dan anak. Terus riwayat toilet trainingnya gimana, umur berapa anaknya bisa buang air kecil sendiri, terus anaknya bisa membaca umur berapa, ngobrol, menulis, kemudian bagaimana orientasi seksual anaknya, termasuk anak-anak yang biasa dia cowok tapi didandani layaknya cewek atau sebaliknya, itu bisa mempengaruhi seseorang terkena gangguan jiwa ini. Terus nanti kalau udah masa remaja, gimana kehidupan anak tersebut di lingkungannya, bagaimana orang tuanya mempengaruhi dia dilarang pacaran atau tidak, atau bahkan orang tuanya terlalu mengekang atau bahkan terlalu membebaskan sehingga anaknya bisa salah pergaulan. Itu juga perlu kita tanyakan. Jadi itu faktor berdasarkan usia lah ya jatuhnya, mulai dari kandungan, dilahirkan, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, sampai ke lansia pun. Ketika pasien kita misalnya sudah cukup berumur, itu juga perlu ditanyakan bagaimana masa lalu dari nenek tersebut atau kakek tersebut gitu. Terus ada juga beberapa faktor yang turut memungkinkan terjadinya gangguan jiwa ini. Contohnya ada faktor budaya, sosial,
agama, hukum, dan lain-lain. Contohnya agama, bagaimana kepercayaan agama seseorang tersebut, dia beragama apa, terus kalaupun udah menganut suatu agama, apakah dia seorang umat yang taat atau bagaimana, itu juga mempengaruhi. Terus budaya, misalnya apakah seseorang tersebut pindahan, mungkin tadinya dia tinggal di mana, terus pindah, terus dia shock dengan budaya yang ada di sana. Nah, itu juga mempengaruhi kondisi kejiwaan dari seseorang. Hukum, siapa tahu seseorang tersebut pernah punya riwayat masuk kurungan tahanan misalnya, atau pernah melakukan pelanggaran hukum yang cukup berat gitu kan. Atau tadi sosial, bagaimana lingkungan sekitarnya, tapi tadi mungkin sudah terbahas juga ya sedikit demi sedikit. Nah, terus di sini ada beberapa faktor yang sering menjadi penyebab seseorang itu terkena gangguan jiwa, kayak kawin paksa, kawin lari, kematian ditinggal seseorang yang sangat berharga, entah itu suami atau istri atau anak-anak atau orang tua. Kemudian ada persoalan dengan mertua misalnya, atau dengan orang tua sendiri bisa juga, atau ada permasalahan dengan teman dekat, ada permasalahan dengan atasan bawahan kalau misalnya udah kerja, terus pindahan atau tidak kerjanya, terus apakah gajinya mencukupi atau tidak, masalah uang ya, itu masalah ekonomi itu juga cukup sering menjadi penyebab seseorang stres akhirnya terkena gangguan jiwa. Permasalahan di sekolah gimana, di kampus gimana, terus wilayah di kota tempat ia tinggal bagaimana, rumah ia tinggal gimana, ada riwayat terkena tindakan kriminal seperti pernah dicopet atau pernah dicuri atau pernah dirampok. Ada juga yang disebabkan karena pertambahan usia. Jadi mungkin ada orang yang dia kaget, tadinya biasa jadi anak-anak terus masuk ke dunia remaja, atau tadi biasa remaja lalu masuk ke dunia dewasa, dia kaget bahwa ternyata hidup itu seperti ini gitu. Akhirnya kalau dia nggak punya pertahanan yang kuat, itu bisa jatuh ke kemungkinan terkena gangguan jiwa pada orang tersebut. Jadi memang kita harus kuat-kuat mental. Nah, cara orang menguatkan mental itu ada banyak. Mungkin nanti kapan-kapan aku coba bahas kali ya, gimana sih cara kita buat menguatkan mental kita supaya kita jangan sampai jatuh ke kondisi gangguan kejiwaan ini. Terus nanti bisa juga yang menyebabkan pasien ini terkena gangguan jiwa itu ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya dia terlalu punya mimpi yang tinggi, terlalu berharap kepada hal-hal yang mungkin secara realistis itu belum bisa tercapai, namun ternyata ia gagal, ternyata ia tidak bisa mencapai itu semua, akhirnya dia stres, kepikiran, dan ya berentet-rentet sampai muncul ke gangguan kejiwaannya. Nah, terus ada satu hal yang mungkin bisa kita jadikan kunci apakah seseorang tersebut terkena mental health problem or not, itu ketika seseorang sudah mencoba melakukan percobaan bunuh diri. Jadi ketika orang tersebut sudah mulai melakukan percobaan bunuh diri ya, itu mungkin gagal atau mungkin ada yang berhasil, itu bisa kita pertimbangkan bahwa there's something wrong with her or his mind. Dengan kejiwaannya ada permasalahan, dan itulah yang harus digali lebih lanjut dan ditata laksana lebih lanjut. Karena penyebab dari gangguan jiwa ini sangat banyak, multifaktorial, dan bahkan masih bersifat abstrak. Jadi untuk penata laksanaannya pun dan untuk penegakan diagnosis gangguan kejiwaannya pun itu butuh pendekatan yang sangat complicated, sangat komprehensif. Tata laksana oke, obat-obatan, tapi kalau penyebabnya nggak ikut di tata laksana ya berpotensi buat terulang kembali dong, ya kan? Dan untuk menegakkan diagnosis gangguan jiwanya pun memang harus sedetail itu, menggali pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah aku jelaskan. Jadi di jiwa itu kita nggak punya standar baku gitu, oh ini urutan yang harus ditanyain gitu, nggak ada, karena semuanya ngalir gitu aja. Seorang psikiater yang baik ketika ngobrol sama pasiennya itu dia bisa membuat
pasiennya itu jadi terbuka sama dia. Jadi cerita apa aja dari A sampai Z, padahal yang ditanya mungkin ini tapi jawabannya bisa segini. Itu seorang psikiater yang baik, dan memang pertanyaan itu saling bersambut aja gitu, tanya jawab kita buat pasiennya itu mau bercerita sama si dokternya atau sama si psikiaternya. Bahkan mungkin bisa aja kita menemukan suatu pengalaman baru, biasanya ini nggak pernah loh jadi penyebab seseorang terkena gangguan jiwa, ternyata pasien kita itu penyebabnya, kemungkinan penyebab gangguan jiwanya. Jadi kita bisa ketemu hal baru setiap harinya, setiap pasiennya itu bisa aja ketemu hal-hal yang selama ini nggak kita duga. Tapi kalau secara umum ya penyebabnya seperti yang aku sebutin tadi sih, kemungkinan. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan sekarang. Terima kasih teman-teman yang sudah mau mendengarkan aku berceloteh. Semoga bermanfaat. Kalau seandainya ada yang mau ditanyain boleh banget. Aku suka banget berdiskusi anaknya. Terus aku mohon maaf apabila aku ada kesalahan. Semoga aku bisa melanjutkan hobi aku ini dengan baik. Mungkin sekian dulu dari aku. Dadah.